Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Adila dengan NPM 2406 1040 30 106. Program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala. Adanya video ini untuk memenuhi tugas instrumen Bekan 1 non-tes kelas 02 dengan dosen pembimbing Ibu Jamilah Ainina Sution, SPD MPD. Di sini saya akan menginterpretasi hasil pengolahan data ITP. Di sini kita dapat melihat nilai-nilai rata-rata untuk pencapaian perkembangan yang baik seluruh siswa itu adalah yang paling tinggi 5,5, yaitu aspek kesadaran tanggung jawab dan juga peran sosial pria ataupun wanita. Dan aspek yang perlu dikembangkan itu adalah aspek terendah, yaitu kematangan intelektual dan emosional. Yang dapat kita lihat dari garis berwarna oranye ini, dan ada pun keterangannya. Biru untuk rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa, dan oranye untuk rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Dan yang kedua, ada interpretasi berdasarkan 8 butir tertinggi. Di sini kita dapat melihat grafik analisis tingkat capaian perkembangan 8 butir tertinggi. Kita dapat melihat rata-rata tingkat capaian perkembangan dari 8 butir tertinggi ini adalah 5,5. Dapat kita lihat dari garis horizontal yang berwarna kuning ini. Dan dapat disimpulkan aspek yang paling tertinggi ini adalah landasan religius. Bisa kita lihat dan dapat disimpulkan aspek yang paling tertinggi ini adalah landasan hidup religius. Bisa kita lihat dari nilai tingkat capaian aspek perkembangan yang tertinggi adalah 6,6. Lalu poin selanjutnya ada kesadaran tanggung jawab 6,3. Tingkat capai aspek tertinggi dimulai dari 6,0 sampai dengan 6,6. Lalu yang ketiga ada interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Nilai rata-rata dari tingkat capaian perkembangan 8 butir terendah adalah 5,5. Dapat kita lihat dari garis horizontal yang berwarna oranye ini. Dan nilai paling tinggi aspek perkembangan ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Aspek yang paling rendah adalah ada di kesadaran tanggung jawab, yaitu dengan nilai 4,7. Jadi dapat disimpulkan aspek ini tidak membutuhkan peningkatan optimal secara umum. 8 butir ini masih di bawah nilai rata-rata, yang dimana tingkat capainya itu 5,5. Jadi dapat disimpulkan dari grafik 8 butir terendah ini menunjukkan bahwa individu masih memiliki nilai terendah aspek kesadaran tanggung jawab. Oleh karena itu, nilai di bawah rata-rata masih memerlukan peningkatan agar mencapai perkembangan yang optimal. Lalu yang keempat ada interpretasi berdasarkan profil individu. Profil individu berisi masing-masing satu kelompok dari olahan data ITP. Grafik ini dan data di samping ini memudahkan kita untuk mengetahui seberapa tinggi dan rendahnya berdasarkan profil individu. Kita dapat memilih siswa-siswa secara individu, dan saya di sini mengambil data nomor urut 1 dengan nama Fatina Tridayo. Dia memiliki aspek tertinggi di aspek KTJ. KTJ ini yaitu kesadaran tanggung jawab dengan tingkat capai perkembangan 6,3. Lalu untuk capai terendah dari mahasiswa Fatina Tridayo ini ada di aspek KME ataupun kematangan emosional dengan tingkat capainya 4,5. Lalu yang terakhir ada interpretasi berdasarkan distribusi frek individu. Dapat kita lihat dari grafik, data, dan juga tabel. Dan untuk penjelasan di sini, saya mengambil contoh data mahasiswa yang bernama Luciana Karatu dengan nomor urut 34. Dan untuk tabel dapat kita lihat dari keterangan, jika yang berwarna pink dengan angka 7 itu dinilai tertinggi, dan untuk yang berwarna biru dengan angka 4 adalah nilai terendah. Dan dari untuk yang berwarna kuning dengan angka 5 dan 6, dapat kita lihat dari grafik jika angka 5 dan 6 itu masuk kategori yang paling baik dan juga paling tertinggi. Dapat dilihat dari grafik 5 itu 21,
dengan diagramnya 20. Baik, mungkin hanya ini saja video interpretasi hasil pengolahan data ITP saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.